menghabiskan sisa hidupnya untuk melayani Tuhan. Patuh dedeta ila ama ila ina bani ila herema masak sikke diaga abonya inoni lualani mamanya bangma lepena so ni ilama amwata namadade silemwadu masak sikke justru berdaul me badau ihorike wa abonya bamolayani banua lualani maka bagaimana falawalu laberan kat yang roy banomor walangi ade moi panahia keromba sewa puji Tuhan dari kata difuser data hal itu dapat model kita mulai acara ibadah kita untuk melangsungkan nanti keberangkatan jenazah Bapak ini ke tempat peristirahatan berada data lama nuna tak omus mari kita ubah ini duka kita ubah oleh karena nama Yesus, oleh karena kebaikan Yesus kita ubah menjadi tari-tarian data manema hasil koni daom bagunitan sifat tebu bagoto tala. Bahwa mulai rangkaian acara ibadah Bapak Masal foto Tuhan pada Talamanun sinulada untuk membawa apapun juga dan kami mengundang nanti Bapak Pendeta Simatupang untuk memimpin kita di dalam doa untuk membawa apapun juga. Apapun
hamba Tuhan Bapak Pendeta Citra. Silah kami warga gerejamu, hamba-hambamu dan masyarakat di Pagaran Horas ini yang akan turut menghantarkan hambamu ini ke tempat peristirahatan yang sementara, menunggu engkau membangkitkannya kembali, menyongsong hadiratmu nanti Tuhan, kedatanganmu yang kedua kali ini. Biarlah damai sejahtera daripada menyertai kami semua, menyertai keluarga besar dari hambamu ini Tuhan, gerejamu GPI Pagaran Horas ini. Dan biarlah hikmat surgawi daripada menyertai hamba-hambamu untuk melayani dan berbicara demi namamu, sehingga olehnya kami dikuatkan, sehingga olehnya kami disadarkan bahwa suatu saat kami pun punya giliran yang sama ketika engkau memanggil kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah hikmat daripada bekerja atas kami semua, bekerja atas hambamu, kuasa surgawi daripada menaungi kami semua, menaungi keluarga ini Tuhan, sehingga kami boleh menghantarkan hamba-Mu ini ke tempat peristirahatan yang sementara dalam damai sejahtera dengan kekuatan dan semangat. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini ke dalam penyertaan Allah Bapa yang baik oleh Roh-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Lau ila amai kaina tatong ke acarada ia dana datang manungna sinunana habuala no dele bagi no tu ia dai baba kuma iki terdelu ilau no ba sekaligus maunang Bapak Pendeta HPU Tagalog untuk membacakan riwayat hidup. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sedikit kami akan membacakan riwayat singkat dari pelayanan Bapak Pendeta Arwasa Jendrason yang telah diberikan Tuhan peristirahatan dari setiap keluh kesah pada saat ini. Kami akan membacakan sedikit riwayat singkat di mana Bapak ini adalah seorang pejuang di Gereja Pentakosta Indonesia yang ada di Pagaran Horas ini. Bahkan beliau adalah bagian dari pendiri Gereja Pentakosta Indonesia yang ada di Pagaran Horas ini. Bapak Pendeta ini lahir pada tanggal 1 Januari 1952 di Gunung Sitoli dan menikah dengan ibu yang tercinta, yaitu yang terkasih Yuliba Guru Cendrato. Memulai pelayanan di Gereja Pentakosta Indonesia di sidang Pagaran Monas ini menjadi sintua dan sekaligus pimpinan sidang, di mana semenjak tahun berdirinya Gereja Pentakosta Indonesia sidang Pagaran Monas ini, yaitu pada tahun 2005. Dan pada saat di mana sebelum ada bangunan gereja, tempat ibadah Minggu Raya dan Minggu Kebaktian diadakan di rumah Bapak ini.
untuk beberapa waktu lamanya. Dan beberapa tahun kemudian, di dalam kesetiaan melayani, Bapak Pendeta ini diangkat oleh pengurus Gereja Pentakosta Indonesia menjadi guru Injil. Dan seterusnya dalam pengabdian pelayanan Bapak Pendeta ini pada tahun 2021 diangkatlah dan ditetapkan Bapak ini menjadi pendeta muda yang mengembalakan jemaat Tuhan yang ada di sidang Pagarahan Monas ini. Dan maka lama waktu pelayanan Bapak ini mengabdi di ladang Tuhan di Gereja Pentakosta Indonesia yang ada di Pagarahan Monas ini kurang lebih 19 tahun. Maka Bapak ini adalah termasuk tokoh perintis pengurus gereja hamba Tuhan yang ada di Pagarahan Monas ini. Dan adapun yang menjadi usia yang diberikan Tuhan atau umur yang diberikan Tuhan kepada Bapak Pendeta ini dan diberikan beristirahat dengan ini tutup usia 72 tahun. Demikianlah riwayat singkat pelayanan Bapak ini yang dapat kami sampaikan, walau singkat. Kiranya Tuhanlah yang memberkati pelayanan Bapak ini yang ditinggalkan dan keluarga dan anak-anak Bapak ini dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Pagarahan Monas ini. Apa yang telah diperjuangkan oleh Bapak ini bersama-sama dengan para hamba Tuhan, berjuang di tengah-tengah Gereja Pentakosta Indonesia ini yang ada di desa Pagarahan Monas ini, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kira amat ina kali kesunya masih bagi soalnya bahu lanjut ke acara dan bagi manit pahlawan wade bagi tanuhi ade ya dana datalau manuna dan sekaligus nanti rangkaian acara pemberangkatan jenazah Bapak Pendeta ini kami serahkan kepada Bapak Pendeta Koordinator, kepada Bapak Pendeta Asido. Mari kita angkat satu lagu pujian Sinunodal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah
Puji Tuhan. Baik, saudara terkasih dari keluarga yang berduka, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini dalam memberkatkan jenazah hamba-Nya Bapak Pendeta Jenderal yang tertulis dari Injil Yohanes pasal ke-11 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Di sana dituliskan seperti ini. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkataan ini disampaikan oleh Yesus di dalam sebuah peristiwa di mana Lazarus meninggal. Dan keluarga, ada Marta, ada Maria juga di situ, seperti merasa kecewa ketika di kematian Lazarus, Yesus terlambat datang. Dan bisa dikatakan dan tidak bisa dipungkiri, mungkin seandainya situasi ini di zaman sekarang, mungkin dia akan berkata, kenapa Yesus lama kali datang? Seandainya Yesus itu cepat datang, mungkin Lazarus tidak akan mengalami kematian. Ketika ini disampaikan dalam persoalan kita masing-masing, pasti kita katakan, saya juga mengalami hal itu. Tetapi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus ingin memberikan sebuah penegasan dan pemahaman dan yang terus dan berkelanjutan bahwasanya waktu Tuhanlah yang terbaik. Makanya ada pujian kita mengatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau Tuhan yang sudah tutup pintu, atau sebaliknya dia yang buka, tak satu pun orang yang bisa mengklaim mengubahkan apa yang sudah ditetapkan. Keluarga yang berduka, kami juga atas nama pengurus Gereja Pentakosta Indonesia yang ada di 6 wilayah turut berduka yang sedalam-dalamnya atas kepergian hambanya. Terakhir hambanya ini boleh berjumpa dengan saya di bulan Januari kalau saya tidak silap. Ketika ada urusan datang ke rumah, jumpai Bapak Koordinator, dan di situ kami boleh sebentar berbicara mengenai pelayanan yang ada di Pagaran Humas. Tetapi kalau mengkaca daripada kami orang muda, ini sosok hambanya ini adalah sosok hamba yang setia menurut saya. Kenapa saya katakan demikian? Dari perjalanan hidup, dari pergumulan hidup, dari pelayanan, sudah bisa hambanya ini menjadi contoh dan panutan kepada yang masih hidup. Dan khususnya kita semua yang hadir hari ini yang mengantarkan jenazah ini, bahkan terkhususnya jemaat Tuhan yang ada di Sidang Pagaran Humas. Dan satu pemahaman yang diberikan oleh Kristus bagi kita mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Berbicara kepada kerohanian kita masing-masing, saudara terkasih sama Tuhan. Mungkin jasad manusia ini memang harus mengalami kematian karena sudah dinubuatkan. Mungkin hambanya lebih dulu daripada kita yang hidup. Kalau